Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah nilai dan keistimewaan diri kamu sesungguhnya. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk nilai dan keistimewaan kamu sesungguhnya. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, aku cek di sini. Energi kamu bagus ya. Nilai dan keistimewaan kamu luar biasa. Oke. Nah, di awal ini aku akan coba membaca ada quote. Pertumbuhan, I face life with openness and love. Nah, jadi di sini aku menilai, aku melihat ya, nilai diri kamu itu yang sebenarnya itu seperti apa, keistimewaan kamu itu seperti apa. Nah, yang jelas di kartu bottom ini ya, kamu itu selalu membuat pertumbuhan-pertumbuhan, perubahan-perubahan pada diri kamu. Kamu tidak mau misalnya stuck di situ aja gitu ya, enggak mau. Kalau misalnya ada sebuah hal-hal yang perlu kita perbarui, ya kita perbarui. Jika ada suatu hal yang mungkin harus kita renovasi, ya kita renovasi gitu loh. Ya kenapa tidak? Kalau itu nantinya bisa menjadi lebih baik dari saat ini gitu. Nah itu kamu. Intinya kamu itu selalu memberi juga kepada orang-orang yang mungkin selalu membutuhkan. Dan kamu termasuk dikatakan orang yang baik. Arti kata begini ya, kami tuh kayak penuh perhatian. Ini kan ada kue ultah nih. Terus ini ada topi ya. Jadi ibarat kata itu kalau misalnya ini sebuah perhatian kecil aja. Mungkin dalam lingkungan pertemanan. Kalau dalam pertemanan itu, kamu kayak ngerasa kalau teman kamu itu adalah orang yang baik, orang yang tulus. Kamu akan benar-benar menjadikan dia seorang raja ataupun ratu. Contoh misalnya dalam segi ulang tahunnya dia. Nah, kamu akan memberikan surprise-surprise yang kecil aja, nggak terlalu wah, tapi itu cukup membuat dia merasa terharu gitu loh. Dia merasa kayak dihargai. Nah, kamu pintar banget untuk bisa menghargai orang. Apalagi teman yang tulus, apalagi pasangan kamu ya. Nah, jadi kamu ini sebenarnya orang yang kalau di awal perkenalan ya, kalau dia belum kenal sama kamu, mereka pasti akan beranggapan kamu itu mungkin sombong, kamu itu kayak angkuh gitu ya, kayak ngomong kamu itu kayak, wah besar banget lah gitu ya. Tapi setelah mereka mungkin kenal dengan kamu ya, mereka akan sadar kalau kamu itu adalah orang yang penuh dengan, perhatian gitu loh, pengertian begitu ya. Ini kamu. Jadi nilai diri kamu inilah begitu membuat orang lain itu ngerasa kayak, ya akhirnya kita itu tidak bisa menilai seseorang itu dari penampilan saja atau dari luarnya saja gitu ya. Nah, ini sebuah contoh. Jadi kamu itu benar-benar orang yang kalau seorang itu perhatian sama kamu, kamu malah justru lebih dari mereka gitu loh. Kamu intinya pengen membuat orang-orang di sekitar kamu itu bahagia. Tapi terkadang walaupun ada orang-orang yang tidak suka kamu ya, atau orang-orang yang mungkin membenci kamu atau iri sama kamu ya, kamu mungkin tahu ya orang itu seperti itu, tapi kamu tidak ingin membalas. Tidak ingin membalas seperti apa yang mereka lakukan kepada kamu. Justru kamu sebaliknya mungkin membuat sebuah apa ya, sebuah hal-hal yang mungkin membuat mereka kayak akhirnya bisa berubah. Ya, mungkin saja seperti kejutan-kejutan kecil kepada mereka kamu berikan sehingga akhirnya mereka sadar gitu ya, sadar itu kamu itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Tidak seperti apa yang mereka pikirkan gitu ya. Jadi sehingga dia mulai belajar nih. Jadi kalau kita menilai seseorang itu nggak boleh ya dari wajahnya, dari penampilannya. Nah, jadi membuat mereka sadar ya begitu. Itu kamu. Sehingga banyak orang-orang itu suka sih sama kamu ya kalau aku lihat. Mmm, dan kamu juga terkadang terkesan seseorang yang, seperti bukan dikatakan player enggak ya, tapi kamu itu banyak karena banyak orang yang menyukai kamu. Jadi terkesan kamu itu kayak,
playgirl, playboy gitu ya. Karena apa ya, karena mungkin ini, kamu juga mungkin dalam tahap seleksi gitu. Kamu itu adalah seseorang yang benar-benar kayak bisa membedakan nih, ini tumbuhnya subur, ini enggak gitu loh. Jadi kamu tahu nih, ini orang-orang ini berpotensi tuh kemana, terus orang-orang ini, punya apa gitu ya, kelebihannya apa gitu. Dan kamu intinya ini aja, untuk membedakan hal yang baik dan buruk, kamu akan paham. Ya, intinya untuk mengenali orang ini tulus apa enggak, itu kamu akan paham. Karena banyak ya orang-orang datang kepada kamu, terkadang kamu tidak bisa menilai orang itu dari perkenalan awal, nggak bisa. Terkadang itu makanya orang-orang banyak, berpikiran tentang kamu itu, "Wah, kami tuh pacarnya banyak," gitu ya, "kami tuh suka gonta-ganti pasangan." Bukan itu sebenarnya ya. Kalau orang-orang mungkin tahu, kami tuh lebih lebih kepada selektif. Dan kami tuh orang yang bener-bener kayak, kalaupun aku ngerasa tidak cocok sama dia, ya ngapain juga aku pertahankan. Nah, itu yang memang di sini kamu kamu pikirkan, ya. Di sini itu yang mungkin, kamu pertimbangkan. Jadi sebelum kamu mungkin menyakiti seseorang atau kamu disakiti, ya lebih baik kamu menyudahi hubungan itu. Karena kamu ngerasa, dia bukan tipe aku, atau dia tidak layak untuk aku, atau mungkin aku tidak layak untuk dia, gitu loh. Ya, jadi itu kamu. Sehingga membuat orang-orang merasa, oh itu kamu benar-benar kayak orangnya punya prinsip sih dalam hidup gitu, oke? Nah, di sini juga ada beautiful soul. Nah, ini gambaran ya, di mana jiwa kamu, hati kamu, diri kamu itu kayak begitu cantik. Dan cantik kamu itu tidak hanya dari luar, ganteng kamu itu tidak hanya di luar, tapi di dalam diri kamu. Kebaikan-kebaikan yang kau pacarkan. Walaupun terkadang orang tidak memahami kebaikan kamu, tapi kamu tetap terus melakukan hal yang baik. Itulah keistimewaan kamu. Sulit ya orang menemukan orang seperti ini, sulit sekali. Semoga aja ya kalau kamu menyadari, "Aku belum bisa seperti ini, Kak. Aku masih punya sifat kayak, kayak apa ya, kayak bermain-main, kayak aku suka benci orang-orang yang kayak begini begitu," gitu ya. Nah, itu kan masih ada energi-energi negatif, tapi kamu berusaha untuk menghilangkan itu semua. Intinya menjadi lebih baik, itu fokusnya kamu, oke? Ini, jadi, kamu itu benar-benar orang yang cantik banget, cantik dari dalam. Ya, ganteng dari dalam. Jadi mungkin saja kamu itu orang yang intinya memahami memahami apa ya, penderitaan orang lain, atau bisa dikatakan kamu itu juga bisa jadi healer bagi mereka-mereka ya. Mereka itu mengatakan bahwasanya, "Aku itu, bisa bahagia jika dekat dengan kamu," gitu loh. Karena kami itu penuh penuh dengan cinta. Cinta kami itu kayak benar-benar, eee bisa bisa merasakanlah oleh orang itu gitu ya. Orang-orang itu bisa merasakan cinta kamu sebenarnya itu bagaimana. Tulus apa enggak, kita kan ngerasakan ya, orang ini tulus apa enggak kita akan ngerasakan. Nah, di situlah kamu tunjukkan ketulusan kamu sehingga membuat orang-orang mungkin itu nyaman berada di samping kamu. Nah, karena di sini juga ada unconditional love dan kamu itu sebenarnya punya cinta tanpa syarat. Ya, baik itu mungkin kepada keluarga, baik itu kepada teman ataupun pasangan ya. Maksudnya ini di sini begini, seandainya nih ini teman ya, aku butuh bantuan nih gitu ya. Terus kamu kayak ngerasa penderitaan teman kamu selalu membantu mereka tanpa meminta imbalan apapun. Arti kata cinta kami itu tanpa syarat, tidak ada syarat apa-apa. Terkadang kan banyak orang nih, "Aku mau terima kamu sebagai pasangan, tapi kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya." Enggak bisa. Apalagi kamu harus berubah ya, jadi ini jadi itu. Ya jangan. Kalau itu yang udah kita katakan kepada dia atau dia mengatakan kepada kamu ya, arti kata dia tidak bisa menerima kamu apa adanya, ya. Nah, seseorang yang mungkin katakan dia tulus, itu baik ya, cocok buat kamu, dia akan bisa menerima kekurangan dan kelebihannya kamu. Apalagi seseorang itu mencintai kamu dari kekurangannya kamu. Itu akan membuat hubungan langgeng, ya. Nah, ini dia. Jadi kamu itu benar-benar, eee, apa ya, ditakdirkan memiliki sebuah cinta yang cukup besar dan kamu tidak pernah meminta imbalan apapun kepada siapapun ya, untuk cinta yang sudah kamu berikan. Baik itu kepada saudara, kepada teman, kepada pasangan kamu, ya. Inilah kamu. Ya, punya punya apa ya, punya ketulusan dalam diri kamu. Ini ada authenticity. Kamu itu orang yang benar-benar punya ciri khas, kamu itu orang yang unik. I'm perfect as I'm. Dan kamu merasa diri kamu itu perfect, sempurna, ya. Dan kamu juga merasakan diri kamu itu berbeda dari yang lainnya. Oke? Nah, ini yang aku rasakan. Jadi, kamu itu mungkin saja ya,
dengan kelebihan yang kamu miliki, dengan karismatik yang kamu miliki ya, banyak orang-orang yang mungkin datang kepada kamu, pengen memiliki kamu ya, atau mungkin di sini karisma kamu itu dari kecerdasan kamu, kepintaran kamu ya. Sehingga di mana tempat kamu bekerja itu kamu akan sangat disayangi. Bahkan apapun yang kamu inginkan di suatu perusahaan itu, perusahaan akan berikan kepada kamu ya. Karena kamu itu orang yang berbeda dari siapapun ya. Itu, yang mungkin kamu rajin, kamu baik gitu ya. Terus kalau kamu itu dalam dalam sebuah hubungan cinta, ya kamu itu orang yang pengertian, kamu orang yang tidak banyak cerita, ya. Kamu orang yang benar-benar kayak tulus, ya tidak mengharapkan apapun, tidak mencari cuan gitu ya, bukan matre gitu. Ya jadi ini kamu. Jadi seseorang itu kayak ngerasa kamu itu benar-benar unik, kamu itu perfect dan mereka merasa layak ya, layak untuk memiliki kamu di sini. Oke? Nah, ini dia. Kita akan coba lihat ya, dari kartu tarot. Apakah yang akan terbaca? Oke. Apakah yang akan terbaca? Tentang nilai dan keistimewaan diri kamu sesungguhnya. Oke. Ya. Jika kamu memfokuskan seseorang, ya secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya. Dan itu juga bisa vice versa. Nah, jadi untuk zodiak-zodiaknya, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Jadi, kalau aku baca dari kartu bottom of the deck ini, kami tuh orang yang benar-benar cerdas, pintar, orangnya pemikir gitu ya, suka memikirkan segala sesuatunya. Dan kamu juga memikirkan sebelum melakukan apapun ya, kamu pikirkan terlebih dahulu. Kamu juga tidak orang yang gegabah di sini dalam bertindak ataupun dalam memutuskan segala sesuatunya. Dan aku juga melihat kamu itu punya banyak pilihan. Pilihan terhadap apa? Ya, terhadap kehidupan kamu. Kamu mau jadi apa? Kamu mau seperti apa? Itu pilihan ada pada kamu. Ya. Nah, inilah yang terlihat. Ada Seven of Cup. Ini juga ada Page of Swords. Seseorang ini benar-benar seperti ada ya, seseorang ini memikirkan kamu. Ya, terus kalau kita lihat seseorang ya di sini. Jadi seseorang ini jika dia punya cinta ke kamu, sebenarnya dia adalah orang yang banyak disukai orang. Banyak pilihan dia sebenarnya, tapi pilihan dia itu jatuh kepada kamu. Dia tidak menginginkan siapapun selain kamu. Itu tentang seseorang ya. Oke. Dan kita lanjutkan ini. Di sini ada Six of Cup. Nah, kamu ini seseorang yang selalu bertransformasi. Aku katakan tadi ya, selalu ada pertumbuhan, ada perubahan ya. Sehingga banyak orang-orang dari masa lalu itu kalau melihat kamu itu kayak wah banget gitu ya. Sampai-sampai orang di masa lalu itu pengen untuk kembali ke kamu. Kenapa? Karena karisma kamu yang tidak bisa dia lupakan. Kenangan-kenangan bersama kamu itu tidak bisa dia lupakan. Oke. Di sini juga aku melihat ada Cancer, Pisces, Scorpio untuk zodiaknya. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, nah cerita ini adalah cerita kamu. Ini resonate buat kamu ya, tidak harus ada ya. Di sini juga ada Page of a Cup juga. Wah, ini kalau aku lihat sih, memang zodiak kamu ini seperti banyak orang yang menyukai kamu. Kamu itu seperti jadi idola di sini. Kamu itu jadi public figure dan orang-orang merasa kalau memiliki kamu itu kayak beruntung banget gitu ya. Entah kenapa ya, entah karena kebaikan kamu, entah karena cinta kamu yang tulus ya, entah kamu itu orang yang mungkin apa ya, selalu membawa perubahan-perubahan kepada siapapun. Intinya kami itu selalu membangun, membimbing gitu ya, terus mengayomi. Jadi kamu itu mungkin sifatnya dewasa banget, jadi banyak orang-orang kayak ngerasa pengen dekat dengan kamu ya. Mereka juga mungkin merasa nyaman juga sih ya sama kamu. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini. Ada Seven of Cup, koin ya, Seven of Pentacles. Kamu juga terlihat orang yang sabar. Sabar dalam segala hal. Sabar dalam melakukan pekerjaan, sabar menghadapi pasangan, sabar menghadapi teman-teman yang toksik ya, kamu sabar. Apalagi kalau ini dalam dunia pekerjaan. Kamu itu sabar dalam meniti karir. Walaupun kamu sudah lama bekerja tapi tidak juga naik jabatan, tapi kamu punya keyakinan suatu saat nanti aku akan naik, ya. Nah itu, karena kesabaran ada buah dari kesabaran kamu nantinya.
ya, ada buah dari kesabaran kamu. Kamu akan menjadi seseorang yang benar-benar akan diperhitungkan di dalam dunia pekerjaannya kamu, ya. Kalau misalnya di dalam dunia sosialita kamu, ya kamu juga diperhitungkan. Karena kamu sendiri udah menjadi seseorang public figure gitu loh. Orang yang banyak disukai orang, ya. Orang kayak ya kayak bangga banget gitu jika berteman sama kamu. Kayaknya orang itu kayak senang banget gitu ya jika berteman sama kamu gitu, ya. Banyak mereka mereka yang merasakan hal itu terhadap kamu. Karena keistimewaan kamu. Selain kamu sabar, ya mungkin saja jika ada masalah, jika berkonflik, kamu selalu kayak mengalah, kamu selalu mungkin meminta maaf. Intinya kamu selalu menetralkan semua hubungan itu, ya. Nah, disitulah banyak orang-orang kayak ngerasa, "Oh, aku butuh orang seperti kamu." Ya. Karena mungkin beberapa dari mereka-mereka itu ada yang ego. Nah, kamu yang akan menetralkannya gitu, ya. Di sini aku juga melihat ya kamu itu uh, menjadi seseorang yang ini justice. Benar-benar seperti kayak apa ya? Ini ada Taurus, Virgo, Capri. Kamu juga orang yang adil dan kamu juga orang yang selalu membawa keseimbangan kepada siapapun. Ya, kamu selalu menstabilkan keadaan juga. Misalnya nih ada yang berkonflik. Misalnya kamu berkonflik atau teman-teman kamu berkonflik, kamu selalu kayak mendamaikan situasi itu, ya. Dan kamu itu orang yang adil. Oke? Okay? Dan aku juga melihat kamu itu orang yang punya spiritualitas yang cukup bagus ya. Dan kamu juga bisa menjadi seorang pembimbing, pengayom ya, pasangan kamu ataupun siapapun. Jadi ada orang-orang di dekat kamu ya. Kalau ada orang-orang di sekeliling kamu, misalnya teman-teman kamu, mereka itu kayak berada pada lingkungan yang tidak baik. Kamu selalu mengarahkan mereka. Kamu selalu menuntun mereka. Ya. Intinya bagi mereka mungkin yang lupa untuk ibadah, kamu selalu mengingatkan. Walaupun terkadang banyak mereka-mereka yang mengatakan, "Ah, kamu lebay," gitu ya. "Kamu begini, kamu begitu." Ya biarkan, kamu tidak mempedulikan itu. Memang kewajiban kamu sebagai umat manusia, mungkin yang beragama gitu ya. Nah, kamu akan selalu menuntun, membimbing orang-orang yang memang butuh bantuan kamu gitu loh. Ya, kepada arah yang mungkin lebih baik lagi. Itu kamu di sini. Jadi kamu itu punya nilai spiritual yang cukup luar biasa ya. Atau bisa dikatakan banyak juga orang-orang mencari kamu itu untuk dijadikan guru spiritualnya mereka. Ya, ada. Oke? Okay? Aku juga melihat di sini, ya, kamu ini orang yang benar-benar kayak bijaksana. Kamu ini adalah seseorang yang, benar-benar bisa memahami, ya, pemikiran-pemikiran apa yang memang harus bisa kamu realisasikan untuk kehidupan kamu di masa depan. Jadi saat ini kamu itu juga sudah mem-planning-kan semuanya. Ya, hidup kamu ke depannya itu mungkin tidak akan, huru-hara lagi atau mungkin tidak akan, eee, banyak, masalah lagi. Tapi karena apa? Karena kamu sudah menjadi seseorang yang memiliki power. Kamu sudah menyiapkan diri kamu untuk hal-hal yang mungkin datang kepada kamu nantinya di masa depan. Jadi, nilai diri kamu dan keistimewaan diri kamu itu akan bermanfaat untuk kamu sendiri dalam menjalankan kehidupan ini. Ya, sebaiknya gunakan dengan baik. Manfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke? Nah, buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.